Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia sebelum Yesus lahir, siapa Pak Pendeta? Terima kasih. Kalau Tuhannya Manusia sebelum siapa Yesus. yang menuhankan manusia? Yesus itu adalah Allah yang jelma jadi manusia. Tapi kita bukan menyembah manusianya, kita menyembah Allahnya. Kalau sebelum Yesus lahir, siapa yang kita sembah? Ya Yesus juga sebagai Allah, karena dia sudah ada sebelum dia lahir. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang sangat menarik ditanyakan kepada Pendeta Isra Sorum. Sebelum Yesus lahir, siapakah Tuhan orang Kristen? Jawaban dari Pendeta Isra Sorum ini sangat mengejutkan jemaatnya. Sebelum Yesus lahir, dia ini sudah menjadi Tuhan. Tapi dikatakan di perjanjian lama tidak boleh bertuhan kepada manusia. Dikatakan di perjanjian lama, Tuhan itu hanya satu, bukan tiga. Dikatakan di perjanjian lama tidak boleh menyembah berhala. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari Pendeta Isra Soru ini selengkapnya. Apakah jawaban dari Pendeta Isra Soru ini dapat diterima oleh akal sehat? Bukan kita mencaci maki Pendeta Isra Soru atau menghina ajaran Kristen, tapi kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Bukan seperti Edis TV yang selalu mencaci maki agama Islam. Bahkan Pendeta Isra Soru memberikan dukungan penuh kepada Edis TV untuk menyerang agama Islam. Jadi di sini kita akan dengarkan selengkapnya. Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia sebelum Yesus lahir, siapa Pak Pendeta? Terima kasih. Kalau Tuhannya Manusia sebelum siapa Yesus. yang menuhankan manusia? Yesus itu adalah Allah yang jelma jadi manusia. Tapi kita bukan menyembah manusianya, kita menyembah Allahnya. Kalau sebelum Yesus lahir, siapa yang kita sembah? Ya Yesus juga sebagai Allah, karena dia sudah ada sebelum dia lahir. Dia lahir itu kan hanya penjelmaan. Waktu mau jadi manusia itulah lahir. Tapi sebelum itu kan dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Bahkan dialah pencipta alam semesta ini. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Dia sudah ada lebih dulu. Dari kekal sampai kekal. Satu titik dalam sejarah dia masuk menjadi manusia. Kita tahan sejenak. Pendeta Isra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Yesuslah yang menciptakan alam semesta. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bukankah dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus ini adalah putra tunggal Bapa, putra tunggal Allah? Apakah di sini Yesus yang menciptakan Bapaknya? Karena dikatakan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan kedua kita untuk Pendeta Isra Soru dan saudara kita yang di Kristen, bukankah di dalam kekristenan itu memiliki tiga Tuhan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Ini memiliki pribadi yang berbeda. Tuhan manakah yang menciptakan manusia? Tuhan manakah yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan manakah yang menciptakan planet-planet yang lainnya? Tuhan manakah yang menciptakan surga dan neraka? Sebab di dalam kekristenan itu memiliki tiga Tuhan. Sedangkan tiga Tuhan ini memiliki pribadi yang berbeda. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kita dengarkan bagaimana jawaban Pendeta Isra Soru selanjutnya. Jadi ya sebelum Yesus lahir siapa Tuhan kita? Ya Yesus juga, hanya waktu itu belum nama Yesus. Waktu dilahir kasih nama Yesus. Lalu terus siapa dia ya? Sang anak Allah itu, sang firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah Allah, berarti dia kekal. Nanti Yohanes 1 ayat 14 baru firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Isra Soru bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini, bahwa Yesuslah yang menciptakan manusia, Yesuslah yang menciptakan semuanya. Tapi kenapa di kitab suci sebelumnya Yesus tidak dikatakan manusia? Bahkan kitab suci sebelumnya mereka tidak mengenali Yesus. Dikatakan di dalam perjanjian lama tidak boleh bertuhan kepada manusia. Bukankah Yesus itu manusia yang dilahirkan dari seorang perawan? Dikatakan di dalam perjanjian lama tidak boleh menyembah berhala. Bukankah Kristen sekarang ini seolah-olah melukis bahwa itu adalah gambar Yesus kemudian mencium patungnya?
Dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu hanya satu, tapi kenapa di perjanjian baru ini mereka memiliki 3 Tuhan? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Dikatakan di dalam perjanjian lama tidak boleh makan makanan yang haram seperti bidua, bahkan bangkainya pun haram kau sentuh. Tapi kenapa di perjanjian baru ini mereka memperbolehkan semuanya makanan itu halal? Apakah ini bertentangan dengan perjanjian lama? Ini sangat bertentangan. Kalau pendeta Esra Soru mengatakan sebelum Yesus itu lahir dia sudah jadi Tuhan, kenapa mereka tidak mendengarkan firman Tuhan mereka di perjanjian lama ini? Jadi Kristen itu lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, karena Paulus mengatakan seperti ini. Sedangkan Paulus itu tidak satu zaman dengan Yesus. Dengan tersalibnya Yesus di atas kayu salib, Yesus itu pertama sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus itu menghilangkan kutukan. Yang ketiganya, Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia ini menebus dosa manusia. Yesus mengatakan tidak pernah dia mengatakan bahwa dia ini akan membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Tapi kenapa? Setelah Yesus disalibkan, Paulus berkata, Yesus itu sudah menebus dosa manusia. Yang menjadi pertanyaan kita, mereka bertuhan kepada Yesus atau kepada Paulus? Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.